Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sahana, jurusan Ilmu Komunikasi NIM 12 11 22 11 00 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester Komunikasi Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini memberikan hierarki kebutuhan manusia yang tersusun dalam 5 tingkatan, yang dimana setiap tingkatan memainkan peran penting dalam memotivasi individu. Yang pertama ada physiological needs atau kebutuhan fisiologi, meliputi kebutuhan dasar seperti makan, kebutuhan air, tempat tinggal, tempat tidur, dan pakaiannya. Yang kedua ada safety needs, yaitu kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, masuklah ke dalam kebutuhan keamanan. Kebutuhan ini mencakup keamanan pribadi, pekerjaan yang stabil, dan juga kesehatan, keamanan finansial, dan akses terhadap sumber daya penting. Yang ketiga ada love and belonging. Pada tingkatan ini, kebutuhan meliputi hubungan sosial yang baik, kasih sayang, persahabatan, dan keluarga. Yang keempat ada esteem atau kebutuhan penghargaan. Setelah dapat memenuhi kebutuhan sosial, manusia mulai mencari penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Hal ini termasuk kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, status, pengakuan, dan suatu pencapaian. Yang keempat ada esteem atau kebutuhan penghargaan. Setelah dapat memenuhi kebutuhan sosial, manusia mulai mencari penghargaan dan pengakuan dari orang lain. Hal ini termasuk kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, status, pengakuan, dan suatu pencapaian yang menghasilkan rasa dihargai dan rasa kepercayaan diri. Yang kelima ada self-actualization. Tingkatan tertinggi dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Pada tingkatan ini, individu atau manusia akan mencapai level tertinggi mereka dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Untuk jawaban nomor 2, kasus di sebuah perusahaan jasa elektronik, yaitu turunnya pendapatan karena sepinya konsumen pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa elektronik ini sering mengalami krisis dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan ini mengalami penurunan pendapatan dikarenakan sepinya konsumen terhadap jasa elektronik produk mereka. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi hal tersebut, seperti persaingan yang meningkat dan strategi pemasaran yang kurang maksimal. Persaingan yang meningkat antara perusahaan yang satu dengan yang lain dalam ruang lingkup berbisnis pasti ada masanya dalam penurunan pendapatan yang disebabkan oleh perusahaan baru yang masuk ke dalam pasar dengan inovasi yang lebih baik atau harga yang relatif lebih murah. Jika suatu perusahaan tidak dapat bersaing dengan efektif, mereka bisa kehilangan konsumen yang beralih ke perusahaan pesaing lain, sehingga pendapatan perusahaan ini dapat menurun karena sepinya minat konsumen yang datang ke sana. Yang kedua, strategi pemasaran yang kurang maksimal. Jika strategi pemasaran tidak efektif, ini dikarenakan kurangnya promosi yang menarik, kurangnya pemahaman tentang pasar target. Hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan para pelanggan yang lama maupun yang baru. Penurunan loyalitas pelanggan yang ada. Maka dari itu, permasalahan ini, hal yang harus dilakukan perusahaan harus mengidentifikasi mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan pesaing mereka. Ini dapat
membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka, juga mengembangkan strategi pemasaran seperti meningkatkan kualitas produk, penawaran harga yang lebih relatif, layanan pelanggan yang berkualitas. Mengembangkan inovasi baru juga dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan juga harus berkontribusi dengan pelanggan dengan memanfaatkan saluran komunikasi seperti media sosial agar para pelanggan mengetahui perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tersebut.